wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pecinta iman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amar Baisah hadir kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi edisi hari Kamis kalender yang ke-16 di bulan Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2019. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan satu kajian Islam ilmiah rutin yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA hafizahullah ta'ala langsung dari SNTV di Kota Batam. Dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dan kita telah sampai di pertemuan yang ke-13. Dan di sesi yang kedua nanti kami juga buka kesempatan tentunya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 03137100210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Maka langsung saja kepada Ustaz Abu Fairuz hafizahullah ta'ala kami persilakan untuk memulai pembahasannya di kesempatan pagi hari ini. Falyatafaddal masykur. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala semata kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Dan pada kesempatan yang silam kita telah sampai kepada prinsip yang kedua, yaitu prinsip mengenal agama Islam dengan dalilnya. Dan pada kesempatan yang lampau kita bagi Islam ini kepada 3 tingkatan. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, dan ada tingkatan ihsan. Jadi tingkatan agama ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan Islam itu yang terendahnya, naik kepada tingkatan iman, yang tertinggi adalah tingkatan ihsan. Dan telah kita bahas kemarin rukun Islam yang pertama, yaitu tentang makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka kemudian kita akan pindah insyaallah lanjutan pembahasan secara global tentang sisa daripada rukun Islam yang lainnya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka taala, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Jalla wa Ala menyebutkan pada ayat yang kelima, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengibadati Allah semata dengan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala ketundukan, ketaatan agama, hunafa'a, dalam keadaan lurus di atas tauhid, tidak condong kepada kesyirikan. Wa yuqimus salata, kemudian mereka diperintahkan selain mentauhidkan Allah agar mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada 3 perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Pertama, mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat, dan inilah agama yang lurus. Maka mafhumnya para jemaah dan para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menegakkan 3 hal ini, maka dia di atas kesesatan, bukan di atas agama yang lurus. Barang siapa yang tidak mengibadati Allah alias melakukan kesyirikan, batal akidahnya. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, tidak menunaikan zakat, di atas kesesatan yang nyata. Dia bukan di atas agama yang Allah SWT inginkan.
bukan agama yang disebut dalam ayat ini dinul qayyim, agama yang lurus. Para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan zakat adalah merupakan haknya harta yang wajib didistribusikan untuk kaum fuqara dan masakin. Dan dalam Islam Allah senantiasa mengiringi antara salat dan zakat, menunjukkan keduanya adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Barang siapa yang dia memberikan hak Allah dengan mengerjakan salat, wajib dia berikan hak manusia dalam bentuk membayar zakat. Siapa yang hanya mau mengerjakan salat tapi tak membayar zakat, diperangi. Sebagaimana terjadi pada masa Khalifatul Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, ketika dia melihat ada sebagian orang yang mereka enggan membayar zakat setelah wafatnya Nabi yang mulia SAW dengan syubhat, dengan anggapan zakat itu adalah kewajiban yang diberikan kepada Nabi. Setelah Nabi meninggal tak ada lagi kewajiban tersebut, hapuslah dengan wafatnya Nabi. Maka apa kata Bakar Siddiq? Wallahi la uqatilanna man faraqa baina as-salati waz-zakati. Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Karena Allah tak bedakan, Allah iringkan kedua-duanya. Maka inilah ikhwati fillah rahimakumullah rukun Islam yang kedua. Adapun salat dimaksudkan di sini adalah salat 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin, 5 waktu salat. Dialah dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini yang dimaksudkan dengan as-salah di sini. Ya, yang terancam meninggalkannya akan menjadi orang yang kafir. Al-ahdu alladhi bainana as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Janji antara kita sama orang-orang Islam adalah salat, yang meninggalkannya maka terancam kafir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun salat-salat lainnya adalah salat yang merupakan salat sunnah, menambah dan akan menampal kelak kekurangan hamba di hari kiamat. Karena di hari kiamat Allah akan perintahkan pertama kali yang dihisab, awwalu yuhasabu bil abdu min amalihi, ya, yang pertama kali Allah hisab dari amal seorang hamba adalah salatnya. Andai kata salatnya tak sempurna, tak utuh, yang 5 waktu dikerjakan dengan tidak khusyuk dan seterusnya, maka Allah perintahkan malaikat untuk melihat amalan-amalan salat sunnahnya, dan itulah yang menambal kekurangan. Adapun zakat dimaksudkan dalam ayat ini, para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah zakat yang Allah wajibkan. Ada zakat yang Allah wajibkan setiap setahun sekali ketika datang bulan Ramadan. Zakat untuk orang-orang yang berpuasa, yang dapat fungsinya adalah memberikan makanan untuk orang-orang miskin dan untuk mencuci berbagai macam kekurangan puasa kita. Namanya zakat fitrah, zakatul fitr. Yang kata Nabi kita SAW, tu'matan lil fuqara'i wal masakin, sebagai makanan yang dikonsumsi kelak di hari raya oleh orang-orang yang fakir maupun miskin. Wa tuhratan lis-sha'imi minal lagwi war rafath, dan sebagai bentuk sarana mensucikan orang yang berpuasa daripada dosa-dosanya yang membuat puasanya kurang, tak sempurna, tak utuh, disebabkan karena perkataan yang sia-sia maupun ar-rafath, perbuatan yang sia-sia, ya, yang menuju sarana syahwat. Maka inilah yang mencuci seorang hamba, namanya zakatul fitri. Ya Allah wajibkan kepada setiap orang yang memiliki kelebihan makanan di hari, ya, Ramadan, ketika telah tenggelam matahari pada hari terakhir Ramadan, menunjukkan telah masanya datang bulan baru, dia memiliki kelebihan, maka wajib baginya mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. 1 sa'. Farada Rasulullah zakat al-fitr sa'an min tamrin. Rasulullah mewajibkan mengeluarkan zakat fitr 1 sa' dari kurma. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. 1 mud adalah 1 tangan dibentangkan seperti ini, itu 1 mud. 4 kali ini 1 sa'. Diperkirakan dengan takaran timbangan gram sekitar antara 2,5 kg sampai 3 kg. Inilah namanya 1 sa', dikeluarkan dalam bentuk, ya, makanan yang jadi bahan makan pokok kala itu. Yang menjadi bahan pokok mereka adalah kurma. Karena itu Nabi mengatakan sa'an min tamrin, 1 sa' daripada kurma.
sa'an min syairin wa sa'an min burrin, 1 sa' daripada gandum merah dan gandum yang biasa, ya, dan seterusnya. Dikeluarkan, ya, maksimal dikeluarkan sebelum orang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun zakat yang kedua yang diwajibkan adalah, ya, zakat binatang ternak. Ketika seseorang memiliki banyak binatang ternak yang bukan untuk diperjualbelikan, maka telah ada padanya ketetapan, ya, ada haulnya. Jika telah masa setahun, seseorang memiliki kambing 40 ekor, dikeluarkan 1 ekornya, contohnya. Jika seorang dalam setahun memiliki 30 ekor sapi, dikeluarkan 1 ekor sapi, ya. Ada aturan jika kambingnya telah sebanyak yakni lebih daripada 40 sampai 120, maka zakatnya 2, dan begitulah seterusnya diatur dalam agama. Dan itu adalah binatang-binatang ternak yang diambilkan baginya makanan, dicarikan baginya pakan. Adapun yang dia liar, tak dicarikan baginya pakan. Yang diwajibkan zakatnya adalah hewan-hewan yang tidak dicarikan untuknya pakan. Yang liar dia mengambil sendiri daripada rumputan di alam. Adapun ketika digiring kepadanya makanan, pakan, dan seterusnya, maka hal ini dalam kata Nabi yang mulia SAW tidak diperintahkan untuk dikeluarkan zakatnya kecuali untuk diperjualbelikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi namanya zakat emas dan perak sebagaimana diatur dalam syariat, ya. Dan ada juga zakat perdagangan sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Ada juga zakat daripada biji-bijian ketika seorang menanam, ya. Ada diatur dalam Islam kapan mulai wajib baginya mengeluarkan zakat dan seterusnya, dibahas dalam buku-buku fikih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa dalilus siyam. Rukun berikutnya adalah puasa. Dan dalil tentang puasa ini termaktub dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dengan harapan tujuan kalian bertakwa. Maka ayat ini menunjukkan kewajiban berpuasa, dan dimaksudkan dengan as-siyam di sini adalah puasa di bulan Ramadan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ramadan adalah bulan diturunkan pada Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda bagi manusia. Ya, maka barang siapa yang melihat bulan itu telah muncul, hendaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya ada aturan bagi orang-orang tertentu, ya. Adapun yang memiliki uzur tidak berpuasa, mereka boleh tidak mengerjakannya dengan syarat diganti selepas nanti bulan Ramadan datang. Dan ada yang punya uzur permanen, mereka cukup digantikan dengan fidyah. Yang diatur dalam buku-buku fikih. Kemudian jemaah sekalian yang berikutnya, yang kelima adalah haji. Haji adalah berniat untuk melaksanakan, ya, manasik di tanah haram, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiat-kaifiat tertentu, ya. Dan haji ini hukumnya adalah wajib bagi setiap orang-orang yang telah memiliki kemampuan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan tidaklah hanya karena Allah saja orang-orang diwajibkan melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk datang ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Maka yang punya uang, punya kesempatan untuk haji, ya, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia terancam. Dalam ayat ini Allah katakan dia kufur. Yang jelas dia kufur nikmat, diberikan Allah Subhanahu wa taala sarana tapi tak dia gunakan, manfaatkan. La haula wala quwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia
tingkatan agama yang pertama, kita pindah kepada tingkatan agama yang kedua atau tangga yang kedua. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, al-martabatu tsaniyah. Adapun tangga agama yang kedua adalah al-iman. Ya. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tertinggi daripada tingkatan iman ini adalah kalimat tauhid, ikrar la ilaha illallah, yang maknanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Tingkatan Islam yang tingkatan iman yang paling terendah adalah menyingkirkan apapun yang sekiranya dapat membahayakan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan perasaan malu seseorang, malu untuk berbuat yang tercela, malu untuk berbuat yang tak senonoh, adalah bagian daripada iman. Maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan iman itu bertingkat-tingkat, 70 cabang lebih, ada yang tertingginya. Dialah ucapan tauhid. Ini menunjukkan kepada kita iman itu adalah ucapan dengan lisan, la ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian, ya, iman itu yang kedua adalah amal. Dan dalam hadis ini, amal yang dilambangkan dalam iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang terdapat di jalan. Kaca, beling, paku, ya, ranting yang jatuh, pohon yang roboh, dijauhkan dari jalan. Ini adalah merupakan bagian daripada cabang iman yang kembali kepada bentuk amalan. Yang ketiga adalah sifat malu. Sifat malunya adalah merupakan amalan hati. Maka iman itu 3. Iman itu terangkum dalam 3 hal. Qaulun bil lisan, yang diucapkan dengan lisan di sini dalam kalimat la ilaha illallah. Wa amalun bil arkan, yang diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Dalam hadis ini disimpulkan dengan menyingkirkan apapun yang terdapat di tengah jalan. Kemudian yang berikutnya adalah wa'tiqadun bil janan, ya, meyakini dengan hati. Maka inilah namanya iman. Ucapan lisan, kemudian diiringi dengan amalan seluruh anggota tubuh, keyakinan yang terpatri dalam hati. Dan dalam hadis ini lengkap 3 hal ini. Ada ucapan, itu ucapan la ilaha illallah. Ada amalan, menyingkirkan sesuatu yang di tengah jalan yang membahayakan manusia. Ada i'tiqad atau amalan hati, dialah merasa malu. Dan ciri-ciri iman ini kata para ahlu sunnah, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan inilah ciri-ciri iman dalam Islam. Ada iman yang sangat tinggi, ada yang di bawahnya, dan ada di bawahnya, dan begitulah seterusnya. Subhanallah, sebagaimana kekufuran juga bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Dalam hal iman ini tentunya ada kelompok-kelompok yang menyempal. Di antaranya kelompok Khawarij yang mereka mengatakan iman adalah satu kesatuan. Apabila seseorang melanggar konsekuensi iman dengan berbuat maksiat, dosa besar, maka batallah semua imannya. Menurut Khawarij ini iman kalau bukan sempurna maka dia hilang sama sekali, tak ada iman. Ini menyisihi Ahlus Sunnah Jamaah. Karena itulah Khawarij mengkafirkan orang berbuat dosa besar, mengkafirkan penzina, mengkafirkan orang minum khamar, dan seterusnya. Ada lagi kelompok yang menyempal dalam bab iman, yaitu kelompok Murji'ah. Mereka adalah orang yang mengatakan iman tak ada kaitan dengan amal. Amal itu bukan bagian daripada iman. Yang ekstrim mengatakan kalau orang telah mengaku beriman dengan hatinya, diucapkan dengan lisannya, maka tak berbahaya baginya kemaksiatan. Karena tak ada hubungan antara amal dengan iman. Ini kelompok yang menyempal dalam bab iman. Ya. Adapun Al-Sunnah mengatakan iman itu ada perkataan, ya, yang diucapkan dengan lidah, itulah ucapan tauhid, pintu masuk iman. Ada amalan yang dikerjakan dengan tubuh, yang terutamanya adalah salat, dan ada, ya, i'tiqad, keyakinan atau amalan hati. Dalam hadis ini simbolkan dengan rasa malu. Malu adalah amalan hati, dan dia bagian daripada iman. Kata Nabi, al-haya'u khairun kulluh, sifat malu itu semuanya kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair, rasa malu tak akan datang kecuali dengan kebaikan.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah iman. Wa arkanuhu sittatun, dan rukunnya ada 6. An tu'mina billah. Yang pertama, engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dengan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dengan hari akhirat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan segala yang telah ditentukan Allah, ditakdirkan Allah, dari keputusan-keputusannya, baik dia adalah segala sesuatu yang dipandang baik oleh manusia ataupun jelek. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang rukun iman yang 6 ini, ya, wa ad-dalilu ala hadhil arkani sitta qauluhu ta'ala. Allah Jalla wa ala berfirman, ya. Jadi inilah dia rukun iman. Barang siapa yang tidak mengimani satu saja daripada 6 rukun ini, maka dia dianggap bukan seorang mukmin. Batal keislamannya. Apa dalil tentang perkara ini? Allah berfirman sebagaimana termuat dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-49, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menghadapkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, ketika itu hebohlah kaum Yahudi. Mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan orang-orang munafik. Kata mereka, kenapa Muhammad harus meninggalkan kiblat mereka yang lampau ke Masjidil Aqsa, ke arah Masjidil Haram? Kalau andai kata ya kiblat tersebut adalah kiblat yang salah atau sesat, mengapa harus menghadap ke arah sana? Andai kata kiblat Masjidil Aqsa itu adalah merupakan kiblat yang benar, kenapa harus berpaling meninggalkannya ke arah Masjidil Haram? Ya, banyak orang-orang yang ragu dan bahkan sebagian kembali murtad ketika ada peristiwa pindah kiblat. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya kebajikan itu bukanlah engkau menghadap ke timur, ke barat, bukan. Ya, kewajiban itu adalah ikut perintah Allah. Jika disuruhnya ke barat, kita menghadap ke barat. Disuruhnya ke timur, maka kita mengikut ke timur. Kiblat milik Allah. Dia yang menyuruh Nabi dan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Dipatuhi Nabi dan para sahabat. Setelah itu dia yang suruh untuk pindah kiblat ke arah Masjidil Haram, maka Nabi wajib ikuti. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, bukan itu kebaikan. Walakinnal birra, tetapi yang namanya kebaikan itu, man amana billah, barang siapa yang beriman dengan Allah Jalla wa ala. Itu kebaikan, bukan menghadapkan wajahmu ke timur ke barat. Tapi yang beriman kepada Allah, beriman dengan sabda-sabda nabinya, perintah-perintahnya, larangannya. Di antara iman kepada perintah Allah adalah perintah untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Walakinnal birra, hakikat daripada kebaikan itu adalah man amana billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini rukun yang pertama. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, ini rukun yang kelima. Wal malaikah, beriman kepada malaikat, ini adalah rukun yang kedua. Wal kitabi, beriman kepada kitab-kitab, ini rukun yang ketiga. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi, ini rukun iman yang keempat. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan 5 rukun iman. Kata Allah, kebaikan itu bukanlah menghadap ke timur atau ke barat, tapi kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah 1, beriman kepada malaikatnya 2, pada kitab-kitabnya 3, kepada nabi-nabinya 4. Ya. Jadi beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, kepada hari akhirat. Ini semuanya dimuat dalam ayat ini. Adapun dalil mengenai wajibnya beriman dengan segala sesuatu telah diputuskan Allah, beriman kepada qadar, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar pada ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuan takdir kami. Kata Allah, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala yang mereka lakukan telah tercatat dalam catatan kami. Ya, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil yang besar, apapun yang mereka buat, semua telah digariskan. Inilah secara global rukun iman yang 6. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha untuk menjelaskan sedikit daripada rukun yang ke-6 ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Makna engkau beriman kepada Allah, kau yakini Allah itu ada. Ya, kau yakini Allah ada. Bagaimana tandanya kau yakin dia ada? Dengan penciptaan makhluk ini. Dengan fitrahmu yang mengatakan tak mungkin makhluk ini tanpa pencipta. Dengan rasiomu, akal sehatmu, kau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada, karena memang sangat logik sekali. Taklah ada sesuatu kecuali ada yang mengadakannya. Kemudian engkau juga melihat dengan rasiomu, akal sehatmu, adanya nabi-nabi yang membawa mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengingkari mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kaum Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Lut dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Kemudian engkau meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki uluhiyah, hak untuk diibadati semata. Itu bagian daripada beriman kepada Allah. Dan engkau meyakini siapapun yang memberikan ibadah kepada selain Allah tergelincir dalam kesyirikan. Ya. Kemudian di antara makna beriman kepada Allah, engkau yakini Allah Jalla wa'ala dialah pencipta alam semesta, tak ada selainnya. Dia sendiri yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mencurahkan rezeki, menahan rezeki, dan seterusnya. Kita menyebutnya dengan nama Tauhid Rububiyah. Ini bagian daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, engkau beriman dengan nama-nama Allah. Bahwasanya Allah pemilik nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, yang mana segalanya yang disebutkan hakikatnya tak akan pernah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kita imani Allah Subhanahu wa taala itu pemilik nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang maha tinggi. Ini makna beriman kepada Allah. Kau imani Allah itu ada, kau imani Allah memiliki uluhiyah, wajib disembah dia semata. Kau imani Allah memiliki rububiyah, wajib kau yakini hanya dia pencipta alam semesta, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, dan seterusnya. Berikutnya kau imani Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang mulia yang tak sama dengan makhluk. Adapun yang kedua, beriman dengan malaikat, maknanya kau mengimani bahwasanya ada malaikat-malaikat Allah yang merupakan makhluk-makhluk ibadun mukramun, yang mulia, ya, diciptakan daripada cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk berbuat taat. Mereka tak pernah sekalipun bermaksiat, mereka tak butuh makan, mereka tak butuh minum. Karena itulah ketika datang malaikat kepada Ibrahim, malaikat itu menjelma dalam bentuk manusia. Jibril datang dalam bentuk manusia, Mikail pun demikian. Maka Ibrahim memberikan kepada mereka makanan, ternyata mereka tak makan. Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tidak dibekali dengan syahwat. Kecintaan kepada dunia, contohnya kepada wanita dan harta, tak ada. Mereka diciptakan hanya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tak pernah futur sebagaimana manusia. Makna futur adalah jenuh dengan ketaatan, akhirnya dia meninggalkan ketaatan. Kata Allah, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka setiap saat bertasbih, baik di kala siang maupun malam, tak pernah jenuh. Ada malaikat yang sepanjang hidupnya hanya sujud belaka. Ada yang sepanjang hidupnya hanya rukuk belaka, masing-masing sesuai dengan apa yang Allah perintahkan bagi mereka. Dan mereka diciptakan untuk berbuat taat kepada Allah, dan mereka memiliki jumlah yang hanya Allah mengetahuinya. Dalam hadis yang sahih, datangkan neraka jahanam digiring oleh neraka jahanam dengan 70 ribu rantai, setiap rantainya digiring oleh 70 ribu malaikat, menunjukkan banyaknya jumlah mereka. Dan penghulunya 3. Pemimpinnya 3. Malaikat Jibril ini yang tertinggi, dan dia diperintahkan Allah Jalla wa'ala untuk mengurusi kehidupan hati dengan membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Wahyu ini menghidupkan manusia. Ini yang paling tertinggi. Adapun malaikat yang berikutnya, malaikat Mikail adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan jasmani manusia, alam semesta ini. Ya, dialah yang menurunkan atas perintah Allah SWT hujan, membagi-bagi hujan, membagi-bagi rezeki kepada makhluk sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini malaikat yang kedua, dialah namanya Mikail, yang mengurusi kehidupan jasad. Malaikat Jibril kehidupan hati, karena orang hidup dengan wahyu hatinya, dan orang juga hidup di dunia dengan kehidupan jasad, dengan makan dan minum dan seterusnya. Itu malaikat Mikail. Yang ketiga,
Penghulu malaikat yang ketiga namanya adalah Israfil, yang diwakilkan Allah untuk kehidupan manusia kelak setelah mereka mati. Ditiupkan oleh Israfil sangkakala yang kedua, maka kembalilah ruh-ruh kepada jasadnya. Bangunlah semua ruh. Maka tiga-tiga malaikat ini mengurusi tentang perkara kehidupan yang berbeda-beda. Satu, kehidupan hati. Kedua, kehidupan fisik. Ketiga, kehidupan setelah kematian di alam akhirat kelak. Adapun yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya. Sebagian diberitahukan namanya. Ada namanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Az-Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Rasulullah, Suhuf Ibrahim kepada Ibrahim, Suhuf Musa kepada Musa. Dan kita juga mengimani adanya kitab-kitab lain yang Allah bekali setiap nabi, tapi tidak dia sebutkan apa nama kitab-kitab tersebut. Kita yakini semuanya adalah merupakan kalam Tuhan, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tak dapat padanya kebatilan. Dan kita meyakini kitab-kitab tersebut semuanya telah punah, tak ada lagi kecuali Quran. Dan kita yakini semua kitab-kitab yang lampau berupa Zabur, Taurat, Injil telah berubah dengan tangan-tangan kotor yang merubah-rubahnya, tidak original lagi daripada pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita imani bahwasanya Quran adalah merupakan kitab yang sempurna, tak ada padanya perubahan, tak ada padanya kurangan. Sempurna 30 juz, 114 ayat, mereka sepakat 114 surat dan seterusnya. Kitab ini adalah kitab yang turun kepada Nabi yang mulia SAW secara perlahan-lahan selama 23 tahun kurang lebih. Adapun kitab-kitab sebelumnya diturunkan secara sekaligus. Dan Quran ini kita imani diturunkan Allah pertama kali dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar ketika Ramadan. Kemudian dari langit dunia, dari Baitul Izzah kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan, keadaan. Diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Inilah namanya Quran, dan dia adalah merupakan perkataan Allah Jalla wa'ala. Allah berkata-kata dengan Quran. Didengarkan oleh Jibril, dibawa Jibril, dipendengarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pendengarkan kepada umat. Jadi apa yang kita baca, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, contohnya itu perkataan Allah. Yang didengar oleh Jibril, ditalkinkan Allah kepada Jibril, Jibril talkinkan kepada Nabi yang mulia SAW. Dan Nabi talkinkan kepada umatnya. Dan ini adalah merupakan sifat Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah yang dia kekal. Maka Quran ini akan kekal selama-lamanya, tak akan pernah binasa. Adapun mushaf yang bersama kita adalah kumpulan daripada lembaran-lembaran yang di dalamnya ada kalamullah tabaraka ta'ala. Kertasnya itu makhluk. Tinta yang digunakan menulis Quran itu makhluk. Suara qari ketika memperdengarkan keindahan Quran makhluk. Tetapi yang tertulis itu bukan makhluk. Dia merupakan kalamullah tabaraka ta'ala. Walaupun suara qari itu makhluk, tapi yang dia perdengarkan dengan suaranya itu kalamullah. Meskipun mushaf itu kertas-kertasnya adalah makhluk buatan manusia, tapi yang tertulis di kertas itu adalah merupakan kalamullah Jalla wa'ala. Dan kita meyakini minhu bada'a, Quran ini dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, akan datang masanya firman-firman Tuhan ini kembali kepada Allah. Dalam hadis-hadis yang sahih, akan datang masanya satu malam Allah Subhanahu wa taala ambil kembali seluruh isi mushaf. Ketika pagi hari orang membuka mushaf, tak ada lagi padanya sedikit pun daripada kalamullah tabaraka ta'ala. Kapan ini terjadi? Ketika hari kiamat telah dekat, ketika orang tak peduli dengan Quran. Karena tak peduli lagi dengan Quran, maka Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah hanya mushaf kosong, lembaran-lembaran kosong tanpa sama sekali kalamullah tabaraka ta'ala. Dan kita mengimani Al-Quran ini adalah kalamullah yang sempurna, tak ada padanya kebatilan. Tak pernah dia kurang sebagaimana diklaim oleh ahlul bid'ah wal ahwa,
Sebagaimana kaum Rafidhah yang mengklaim Quran itu kurang, tak sempurna, hanya sepertiga, banyak disimpan oleh sahabat Muhammad, dikhianati dan seterusnya, mereka berdusta. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran, kami pula yang berhak dan berkewajiban menjaganya. Yang keempat, beriman dengan para nabi. Kita mengimani bahwasanya Allah memiliki manusia-manusia pilihan dari zaman ke zaman, dari golongan laki-laki, dipilih untuk mengemban risalah, disampaikan kepadanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para nabi daripada keturunan baik-baik, memiliki kesempurnaan fisik, memiliki sifat yang begitu ideal sehingga mereka layak menjadi nabi. Jumlah mereka alangkah banyaknya hanya Allah tahu berupa jumlah nabi. Jumlah Rasul pun demikian. Sebagian ada yang menyebutkan riwayat jumlah Rasul lebih dari 300 orang atau 1000 orang. Atau adapun jumlah para nabi lebih banyak daripada itu. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushu. Di antara para nabi ada yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Ini menunjukkan nabi bukan hanya 25 jumlah mereka, nabi dan rasul. Lebih daripada itu, sebagian tidak Allah sebutkan. Kita imani mereka makhluk pilihan Tuhan, mereka semuanya telah menyampaikan risalah. Kita imani yang menentang mereka pasti dapat petaka dan bencana. Mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah dapat menyembah Allah tanpa perantara mereka. Kemudian rukun iman berikutnya beriman dengan hari akhirat, yaitu engkau imani bahwasanya bumi ini akan berakhir. Akan datang masanya bumi expired, sebagaimana makanan expired. Kan kau dapati bumi ini akan hancur lebur. Ya, kemudian digantikanlah bumi ini dengan bumi yang lain. Yawma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Langit pecah belah berguguran. Ya, jadilah hari kiamat. Kita imani segala berita tentang hari kiamat dari awal hingga akhir. Dari sejak seseorang mau meninggalkan dunia ini, kemudian mati, masuk dalam alam barzakh, pertanyaan mungkar nakir, nikmat kubur, siksa kubur, dan seterusnya. Ditiupkan trompet sangkakala yang pertama, hancurnya alam semesta. Ditiupkan yang kedua, kembali manusia, dikembalikan kepada mereka, ruh mereka hidup, dan seterusnya. Ada surga, ada neraka, ada mizan, ada timbangan, ada padang mahsyar, ada waktu gelap di padang mahsyar, macam-macam. Kita imani semua tentang hari kiamat ini. Kemudian ada pun berikutnya beriman kepada rukun iman yang keenam, qadar. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah telah tuliskan segala sesuatu tersebut dalam kitabnya namanya Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, semuanya telah dituliskan dengan sempurna dalam kitab namanya Lauh Mahfuz. Ya, tidak ada dalamnya yang terluput. Makna beriman kepada takdir, kita imani Allah telah mengetahui segala sesuatu dari A hingga Z, dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, kita meyakini segala sesuatu telah tertuliskan dalam kitabnya namanya Al-Mahfuz. Tak ada kurang, tak ada yang berlebih. Yang ketiga, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, keinginan untuk mewujudkan apa yang telah Dia tuliskan dalam kitabnya. Ya, memberikan nikmat kepada sebagian orang, memberi hidayah, menyesatkan sebagian manusia, ya, mendatangkan musibah, petaka kepada sebagian orang, mendatangkan keberuntungan, semuanya telah diketahui Allah, dituliskannya dan dikehendakinya. Kemudian datanglah masanya, hal itu Allah SWT eksekusi, Allah wujudkan. Maka inilah peristiwa beriman dengan takdir Allah. Ada 4 maratib, 4 tingkatan. Pertama, kita imani Allah telah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita imani Allah telah tuliskan segala sesuatu. Yang ketiga, kita ingin imani Allah punya kehendak atas menjalankan segala sesuatu yang ada dalam tulisannya. Yang keempat, datang masanya Allah jalankan apa-apa yang telah Dia rencanakan. Inilah makna beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita padakan sisi materi sampai di sini. Bersisa insyaallah tabaraka taala di kesempatan yang akan datang tentang tingkatan agama yang ketiga, yaitu tingkatan yang kita menyebutnya dengan nama tingkatan ihsan. Dan kalau andai kata ada orang yang bertanya apa beda antara tingkatan Islam dengan iman, kita katakan Islam tingkatan terendah adalah merupakan amalan zahir yang juga bisa dikerjakan oleh orang-orang munafik. Karena itulah ada orang munafik yang puasa, yang sholat, ada yang lain-lain.
Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri bermalas-malasan. Ini menunjukkan bahwa amalan Islam ini berserikat dalam mengamalkannya tak beda antara mukmin dan munafik secara zahir. Walaupun tentunya munafik memilih waktu-waktu salat tertentu ketika gelap, dia tinggalkan salat karena tak ada yang memandangnya. Ya, tapi secara umum tingkatan Islam ini tingkatan yang berserikat padanya baik mukmin maupun munafik. Dan dia adalah merupakan amalan zahir saja, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota tubuh. Ya, adapun rukun iman, dia hanyalah khusus amalan-amalan yang terdapat dalam hati sanubari manusia. Dan inilah yang membedakan antara mukmin dan munafik. Dalam bentuk perkataan, orang mukmin bisa berkata, amanna, kami beriman. Munafik pun bisa mengatakan amanna. Sama dari sisi perbuatan. Amalan zahir, tapi dari sisi hakiki, hanya Allah yang mengetahui di antara keduanya mana yang mukmin. Karena itulah dikatakan oleh para ulama, jika digabungkan antara Islam dan iman, maka Islam menunjukkan amalan-amalan zahir yang tak berbeda padanya. Iman Islam tersebut dapat dikerjakan oleh orang-orang mukmin maupun orang munafik. Yang kedua, dan ini membedakan bahwasanya ada namanya iman. Iman adalah merupakan amalan-amalan terdapat dalam hati. Ya, yang pilarnya ada 6 tadi kita bagi. Ya, maka orang munafik tak mengimani rukun iman yang 6 ini. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Subhanallah. Jadi yang membedakan antara Islam iman amalan hati, Islam amalan zahir. Subhanallah. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga berkah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nabiyyina Muhammadin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berada. Alhamdulillah telah kita simak bersama satu pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fairuz MA Hafizahullah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dalam pertemuan yang ke-13. Semoga materi yang telah disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan di sesi yang kedua ini kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar materi yang telah disampaikan. Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Dan kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Baik, nampaknya ada satu penelpon yang telah masuk, kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Penelpon yang telah masuk, kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisa dikecilkan sedikit Ibu suara televisinya. Kecilkan sedikit Ibu suara televisinya. Kecilkan sedikit Ibu. Baik, kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Baik, silakan Ustaz. Untuk ulangi akhi, soalnya apa? Ulangi kembali soalnya. Baik, kami belum dapat mendengarkan dengan jelas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu yang bertanya tadi. Mungkin bisa diulang kembali oleh Ibu yang bertanya tadi untuk bisa menyampaikan pertanyaannya di kesempatan-kesempatan yang lain. Kita angkat terlebih dahulu Ustaz dari pesan singkat. Ustaz, apakah ketika akan memasuki bulan Ramadan, seseorang masih memiliki hutang puasa tahun yang lalu? Apa yang harus dikerjakan olehnya? Sedangkan waktu masuknya Ramadan tinggal 2 hari dan hutangnya tersisa 5 hari. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Seseorang itu wajib bagi dia untuk mengganti puasa-puasa yang tertinggal karena uzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian mendapatkan uzur karena sakit, musafir,
hendaklah diganti di hari yang lain. Dan waktu mengganti tersebut luas, ya. Ada 11 bulan waktu dia dapat mengganti puasanya. Boleh dicicil, tak harus berurut-urut. Andai kata qaddarallahu jalla ala, memang dia dalam rentang waktu yang panjang ini melalaikan, tak mau mengganti, ya. Dan tanpa uzur akhirnya dia baru sadar tinggal 2 hari lagi puasa. Ada tinggal utangnya 5 contohnya. Kalau andai kata dia menyepelekan hal ini, maka dia berdosa. Nanti ketika Ramadan selesai wajib dia ganti. Misalnya dia hanya mampu ganti 2 hari masuk Ramadan. Yang 3 lagi nanti dia ganti selepas bulan Ramadan. Ya, dia berarti sudah menggabungkan 2 Ramadan yang dia tinggalkan. Ya, apabila dia juga pada bulan ini Ramadan yang berikutnya itu memiliki hutang, maka berdouble lah hutangnya, bertimpa-timpalah hutangnya. Kewajiban dia adalah mengganti selepas Ramadan. Dan sebagian daripada ulama mewajibkan dia setelah bertobat beristighfar dengan membayar kafarat fidyah, sebagaimana fidyahnya puasa. Jadi puasa mengganti plus dengan fidyah sebagai tebusan. Fidyahnya itu adalah sesuai dengan fidyah ketika orang meninggalkan puasa 1 mud, yakni 2 mud sama dengan kurang lebih sekitar 1,5 kilogram dalam bentuk beras. Jadi puasa plus dengan fidyah kalau dia meninggalkan puasa tersebut karena memang kurang mengindahkannya sampai akhirnya dia baru sadar tinggal sedikit tak terkejar. Tapi apabila dia meninggalkannya karena ada uzur, misalnya dia ingin mengerjakan puasa tinggal 5 hari puasa, ternyata sakit dia, tak bisa dia ganti kecuali hanya 2 saja. Andai katakan ada uzur semacam ini, maka dia tak berdosa. Tapi tetap wajib bagi dia kelak selepas Ramadan untuk menggantinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagi dia kelak selepas Ramadan untuk menggantinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagi dia kelak selepas Ramadan untuk menggantinya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, jika wanita hamil berusia 4 bulan maka ditetapkannya umur rizki bahagia ataupun celaka. Apa betul demikian Ustaz? Dan yang dimaksud selamat atau celaka itu ketetapan di dunia saja atau di akhirat juga? Dari Bapak Munir di Lamongan. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Hadis yang tadi disebutkan potongannya adalah hadis yang sahih. Ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yujma'u khalqu ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaan makhluk 40 hari pertama dalam bentuk sperma, 40 hari kedua dalam bentuk segumpal darah, 40 hari ketiga dalam bentuk segumpal daging. Inilah hari yang ke-120, bulan yang keempat. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian didatangkanlah kepada rahim ibu tersebut malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh. Fayu'mar bikatbi 4 kalimatin, diperintahkan untuk menulis 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Untuk menuliskan rezekinya, apa dan bagaimana rezekinya. Apa yang akan dia peroleh semenjak dia ditiupkan padanya roh sejak dalam rahim sang ibu, kemudian ketika dia keluar dari rahim ibunya,
rezekinya telah ditentukan, dituliskan ketika dia dewasa. Ya, sampai dia mati semua telah tertulis rezekinya. Dari mana diambilkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah simpan rezekinya, semua ada. Bikatbi rizqihi wa ajalihi, bahkan telah tertulis pula masa dia hidup di dunia berapa lama. Apakah 50 tahun, 70 tahun? Semuanya telah Allah tuliskan. Ya, wa amalihi, bahkan telah tertulis lengkap di sana bagaimana kelak amalnya yang dia lakukan. Ya, sejak dia kecil sampai dia wafat, apa yang akan dia lakukan, ketika dewasa apa, ketika balik apa, semuanya telah tertulis sempurna. Ya, dan orang tak akan pernah menyelisih apa yang telah tertulis tersebut. Kemudian wasyaqiyun aw sa'id, tertulis pula apakah dia tergolong orang celaka atau orang yang beruntung. Tentunya hadis yang menunjukkan celaka dan beruntung ini yang hakiki, yang paling utama adalah di negeri akhirat. Artinya telah tertulis bagi dia apakah dia akan mendapatkan keberuntungan menjadi penghuni surga, tertulis sempurna, tertulis dalam kitab tersebut yang diperintahkan Allah untuk dituliskan oleh malaikat. Atau dia celaka dengan dimasukkan ke dalam neraka, juga telah tertentu dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi ingatkan kepada para sahabat, setiap kalian telah tertentu di mana tempatnya, di surga atau di neraka. Sehingga munculkan pertanyaan di sebagian sahabat, fa fimal amalu ya Rasulullah. Kalau demikian, untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kalau semua telah tertulis, kata Nabi, i'malu wasaddadu qaribu. Terus berupaya, berikhtiar, karena kalian tak tahu setiap kalian akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ya. Kemudian telah tertulis pula keberuntungan di dunia dan keberuntungan, ya, baik keberuntungan di akhirat tertulis, demikian keberuntungan di dunia. Ya. Rezekinya bagaimana, keberuntungan rezekinya, keberuntungan anaknya dan seterusnya. Ya, syaqiyun aw sa'id. Kemudian tertulis pula bagaimana nasib rezekinya ketika di dunia ini, merugikah dia, tertipukah dia, dan seterusnya. Maka kata-kata syaqiyun aw sa'id intinya adalah bagaimana kelak nasibnya di akhirat, surga atau neraka tempatnya. Ya, keberuntungan di surga dan neraka. Di surgakah dia beruntung atau di neraka tersiksa? Dan juga masuk ke dalam ini segala macam bentuk keberuntungan di dunia telah tertulis. Dan kecelakaan di dunia pun telah tertulis. Semuanya sempurna, menunjukkan betapa dahsyatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika makhluk tidak pernah mengetahui bagaimana nasibnya, bahkan Allah tutup rahasia takdir, hanya Allah mengetahui, kewajiban makhluk adalah tetap berusaha mengerjakan perintah-perintah Tuhannya, menjauhi larangan Tuhannya. Kalau andai kata dia terluput, akhirnya bermaksiat kepada Allah, segera bertaubat. Ya, itu yang perlu diperbuat manusia. Dia tak tahu dia di surga atau neraka, tetaplah berusaha. Yang penting dia yakini, barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah pasti akan berikan taufik. Yang bersungguh-sungguh mencari hidayah pasti dapat. Pasti Allah berikan, Allah giring dia kepada hidayah. Dan harus dipahami bahwasanya dia orang yang tak mau mencari hidayah, akhirnya tersesat, itu semuanya adalah merupakan pilihannya sendiri. Walaupun semua pilihannya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah bukakan bagi manusia dua jalan. Fahadainahun najdain, kami berikan bagi dia dua jalan. Ya, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kejelekan. Dan semua yang dia lakukan, baik dia meniti jalan kebaikan atau jalan kejelekan, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan mungkin menyelisih apa yang Allah tuliskan. Tapi karena makhluk tak tahu apa yang tulis, kewajibannya adalah berusaha, berikhtiar. Wallahu tabaraka wa taala alam. Baik, oleh Bapak Munir yang bertanya tadi. Kita coba angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan dari line telepon. Assalamualaikum. Silakan disampaikan langsung Ibu pertanyaannya dan dikecilkan volume televisinya. Silakan disampaikan langsung Ibu pertanyaannya dan dikecilkan volume televisinya. Silakan disampaikan langsung Ibu pertanyaannya dan dikecilkan volume televisinya. Silakan disampaikan langsung pertanyaannya
Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ini mau bertanya saya. Ya, Ini kalau berdoa itu agar hati itu tentram itu bagaimana? Kan caranya kan kalau kita ini berdoa selalu takut tidak diterima atau tidak ada kalau itu bagaimana? Itu yang satu. Yang kedua, saya pernah membaca hadis katanya kalau sholat sunnah lohor itu sebelumnya empat rakaat dan kemudian 4 rakaat itu neraka haram. Itu pengertiannya bagaimana? Ustaz? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk ibu yang bertanya. Silakan Ustaz. Yang kedua bisa diulangi lagi, akhi. Soal yang kedua. Yang kedua bisa diulangi lagi, akhi. Soal yang kedua. Yang kedua bisa diulangi lagi, akhi. Soal yang kedua. Yang kedua bisa diulangi lagi, akhi. Soal yang kedua. Yang kedua bisa diulangi lagi, akhi. Soal yang kedua. Yang kedua bisa diulangi lagi, akhi. Soal yang kedua. Baik, pertanyaan kedua kami ulangi Ustaz. Ya, Mungkin yang dimaksud oleh ibu yang bertanya tadi, sholat sunnah rawatib zuhur itu apakah bisa menghilangkan dari api neraka? Yang beliau ketahui demikian, mohon dijelaskan Ustaz. ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Inilah pertanyaan yang terakhir untuk kajian kita pada hari ini melalui telepon. Pertama, pertanyaannya tentang bagaimana seseorang itu dapat tenang dengan doanya, karena terkadang manusia khawatir doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa itu adalah ibadah. Nabi yang mulia bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya ketika engkau berdoa, baik Allah Subhanahu wa taala terima doamu atau tidak terima, engkau sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan ganjaran nilai pahala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala saksikan engkau adalah hambanya. Ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala catatkan bagimu ganjaran pahala karena engkau merasa dirimu lemah, butuh kepada Tuhan yang Maha Kuat, dan dengan doa tanpa kau sadari hakikatnya engkau sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun doa yang kau panjatkan hakikatnya menunjukkan engkau sadar kelemahanmu dan engkau sadar kebesaran Allah. Karena itulah doa itu ibadah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak penting bagi kita apakah doa tersebut Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan atau tidak kabulkan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha berikhtiar menempuh jalan, prosedur, cara-cara yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Dan yang ketiga, kita yakini bahwasanya apa yang Allah tidak kabulkan dari doa-doa kita sebenarnya itu yang paling baik bagi kita. Dalamnya ada kemaslahatan, ada kebaikan. Sebagaimana kadang-kadang anak meminta kepada orang tuanya berbagai permintaan. Ada yang diluluskan orang tuanya karena kemaslahatan anak, ada padahal demikian, dan ada permintaan yang tidak diluluskan oleh orang tua karena hal yang ini jika dipenuhi akan merusak anaknya. Misalnya anak kecil minta pisau, orang tuanya tak luluskan. Andai kata diluluskan mungkin akan tergores tangannya. Tentunya Allah lebih sempurna daripada perumpamaan kecil ini. Maka kau pastikan apapun yang Allah berikan itu yang layak bagimu untuk kau terima. Kau pastikan pula apa yang tidak Allah berikan kepadamu adalah hal yang paling layak untuk tidak kau terima. Sekiranya Allah turunkan, niscaya akan rusaklah hidupmu.
Dan Allah harus kau yakini punya nama Al-Hakim, yang artinya Maha Bijaksana. Apapun yang dia berikan kepadamu itu sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan apapun yang dia tahan daripadamu sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan kau harus yakin Allah itu memiliki nama Rahman Rahim, pengasih penyayang. Dia sangat sayang kepadamu, cinta kepadamu. Dia tahu ini tak layak bagimu, maka tidak dia berikan. Bahkan bukan hanya engkau semata, bahkan Nabi yang mulia, yang begitu mulia di hadapan Allah dan di seluruh alam semesta. Tak semua doa Nabi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berdoa agar pamannya Abu Talib dapat hidayah, tidak Allah kabulkan. Ya, Nabi berdoa agar umatnya tidak gontok-gontokan, tidak saling bertikai, Allah tidak kabulkan. Kemudian berikutnya ibu yang Allah muliakan, tempuhlah prosedur dalam berdoa agar Allah kabulkan doamu. Apa prosedurnya? Pertama, pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Ketika sepertiga malam terakhir, ketika orang lelap tertidur, ketika dalam sujud, ketika dalam tahiyat, antara azan dan iqamat, ketika musafir, ketika umrah, ketika haji, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf. Ini adalah sarana-sarana yang mustajab padanya berdoa. Itu yang pertama, pilih waktu yang mustajab, tempat yang mustajab. Yang kedua, kepastikan dalam berdoa hendaklah dengan khusyuk. Kadang-kadang orang tak tahu apa yang dia minta, lalai hatinya. Apalagi dalam doa-doa jemaah kadang-kadang dia tak paham, dia hanya sibuk mengatakan amin, amin, dia tak tahu apa yang diminta. Maka ketika kau berdoa, pastikan kau paham apa yang kau minta. Jika tak sanggup dengan bahasa Arab, bahasa yang kita mampu. Andai kata mampu dengan bahasa Arab, pakai dengan bahasa Arab. Ya, sadari apa yang kau minta, khusyuklah. Jangan lalai. Ya, berikutnya agar doamu diterima, hendaklah engkau bertawassul, berperantara dengan berbagai macam cara Allah ajarkan. Bisa dengan nama-namanya yang mulia. Misalnya kita minta rezeki, katakan ya Tuhan, wahai pemberi rezeki, ya Razzaq, urzuqna, beri kami rezeki. Bertawasul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya. Berperantara dengan amal saleh yang kita perbuat ketika hidup. Ya Allah, dahulu aku pernah berpuasa ikhlas karenamu semata. Tolonglah dengan puasaku itu dulu, kabulkanlah hajatku. Bertawasul dengan amal saleh. Atau bertawasul dengan doa orang saleh yang kita ketahui, kita kenal masih hidup. Wahai fulan, doakan saya. Ya. Jadi bertawasul dengan Allah SWT dengan tiga hal ini. Kemudian agar doamu diterima, hendaklah kau senantiasa perhatikan apa yang kau makan. Jangan sampai kita mengkonsumsi apa-apa yang Allah SWT haramkan. Dari makanan-makanan diharamkan atau dari sumber-sumber yang haram. Makanannya halal, tapi sumbernya haram. Dia beli apel halal, dia beli anggur halal, tapi dia dapatkan uangnya dari korupsi, manipulasi, menipu orang. Ketika ada salah seorang bertanya kepada pendahulu salafus saleh, kenapa doa-doanya tak dikabulkan? Dia berkata, atib mat'amaka tustajab da'watuka. Makananmu kau perbaiki, lihat, niscaya akan dikabulkan doamu. Dan Nabi yang mulia menyebutkan kisah seseorang yang sedang berdoa padahal begitu tingkat mustajabnya begitu dahsyat ketika musafir, kondisi rambutnya kusut masai, berdebu tubuhnya, mengangkatkan tangannya dan berkata Rabbu Rabbu, Tuhan Tuhan. Tapi apa kata Nabi? Ma mat'amuhu haramun, ya, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Makanannya halal, haram, minumannya haram, pakaiannya haram, besar dari yang haram, bagaimana akan dikabulkan doanya? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya besar pengaruh haram yang kita makan daripada rezeki itu untuk menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah SWT. Kemudian tips berikutnya, dalam berdoa tak perlu kau sibuk kapan dikabulkan, terus saja berdoa. Ya, sebagaimana kata Umar, aku tak peduli doaku itu Allah kabulkan tidak, yang ku penting berdoa saja. Andai kata kau berdoa, insya Allah Allah SWT kabulkan. Dan jangan pernah berkata aku berdoa berhari-hari tapi tidak Allah kabulkan. Ini namanya adalah isti'jal, tergesa-gesa yang dilarang dalam berdoa.
teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kau pahami bahwasanya doa-doamu itu ada yang Allah Subhanahu wa taala memang penuhi sebagaimana kau minta. Kau minta A, diberikan Allah A yang kau minta. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu yang sepertinya atau lebih baik daripadanya. Engkau minta A, diberikan Allah B yang sepertinya atau lebih baik daripadanya. Yang ketiga, kadang-kadang bahkan Allah tak kabulkan di dunia ini. Doamu dia simpan, dia akan kabulkan di akhirat. Maka berdoa dalam kebaikan selalu. Adapun pertanyaan kedua, apakah sholat rawatib zuhur itu dikerjakan dapat membuat seorang dihindari daripada neraka? Kita katakan orang akan masuk ke dalam surga, dihindari dari neraka ketika mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak cukup hanya sekedar mengerjakan perintah, dia jaga sholat lima waktu, tapi tak dia jaga larang Allah, minum khamar, berzina dan seterusnya. Orang akan masuk surga dijauhkan daripada neraka ketika menggabungkan antara mengerjakan perintah-perintah, menjauhi larangan. Semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dari perintah-perintah Allah, semakin dekat kepada surga. Tentunya harus dibarengi dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala pula. Wallahu taala alam. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.